Asik ngebut. Wah, bisa gitu Sob. Iya dong Tan, enaknya punya badan mini. Aku jadi bisa ikutan seru-seruan naik mobil remote control kayak gini nih. Oh iya, perkenalkan teman. Dia adalah si landak mini. Meskipun tubuhku kecil dan mungil, tapi aku punya daya jelajah yang luar biasa Tan. Eits, jangan salah paham ya. Maksudku bukan menjelajah pakai mobil off-road seperti ini, tapi langsung menggunakan kaki-kaki kuatku ini. Keren kan Tan? Biasanya saat menjelajah, aku juga mengandalkan penciuman superku dalam mencari sumber makanan. Di alam, aku biasa memakan buah-buahan, serangga, ataupun ulat. Meski ukuran tubuhku hanya 12 cm, aku bisa menjelajah hingga berjam-jam loh. Habitat asliku di Afrika sana Tan, hutan, sabana, hingga gurun pasir. Wih, kecil-kecil cabai rawit kamu Sob. Wih, panasnya. Akhir-akhir ini cuaca memang lagi terik-teriknya ya teman. Kalau panasnya begini sih penjelajahan si landak mini bakal terganggu tuh. BTW, ada yang lihat Sobat Toton ini gak sih? Kok tiba-tiba ngilang? Alah, ia malah cari tempat sembunyi di dalam kotak itu teman. Sob, hampir aja Otan jantungan lihat kotak bergerak sendiri. Maafkan aku Tan. Sebenarnya aku ini adalah hewan nokturnal yang aktif pada malam hari. Tapi bukan berarti aku tidak bisa beraktivitas saat siang hari. Hanya saja jika terlalu terik bisa membuatku dehidrasi tinggi. Jadi sebaiknya aku mencari tempat yang teduh. Tunggu sebentar ya Tan. Kalau cuacanya sudah adem, baru deh kita lanjutkan perjalanannya. Oke deh Sob, Otan ngadem juga deh kalau gitu. Setelah asik off-road dan menjelajah, Sobat Totan ini sekarang mau sedikit bersantai untuk menikmati waktunya. Cara mereka menikmati waktu adalah dengan berenang. Enaknya. Sebentar. Tapi Otan gak salah lihat nih. Memangnya kamu bisa berenang, Sob? Tenang Tan, aku gak akan tenggelam kok. Meskipun aku ini hewan darat, tapi aku juga sangat menyukai air kok. Ini buktinya, aku bisa berenang dengan baik kan? Tubuhku yang gendut dan melebar justru membantuku untuk mengapung saat di air. Meski kakiku kecil, tapi aku cukup kuat untuk mengayuh seperti berenang Tan. Dan selama posisi kepala tetap terjaga di permukaan, aku akan baik-baik saja. Tapi ketika sedang berenang, aku tidak mampu melakukan pertahanan dengan baik. Bahkan bisa dibilang itu merupakan titik terlemahku. Jangankan untuk membentuk pertahanan, duriku yang biasanya keras dan tajam pun melemah karena terlalu banyak menyerap air. Oh, pantas saja menangkap kalian ketika di air lebih mudah ketika di darat. Ternyata itu alasannya. Oh ya teman, landak mini tidak bisa membersihkan dirinya sendiri, jadi ia tetap perlu bantuan. Memang kenapa sih Sobat Totan ini harus selalu bersih? Karena landak mini memiliki bulu dan duri yang dapat menampung kotoran, debu, dan juga kutu. Kalau tidak sering dibersihkan, dapat mengganggu kesehatannya tuh. Jadi selain diajak berenang, kalian juga bisa menyikat bulu dan duri landak seperti ini ya. Pelan-pelan saja, yang penting bersih. Shh, jangan berisik, ada yang lagi istirahat tuh. Gemes banget ya teman. Begini nih kalau aku habis berolahraga, pastinya aku bakal langsung tidur. Maklum Tan, olahraga kan butuh banyak energi. Cara untuk mengembalikan tenagaku ya dengan tidur. Iya.
Apalagi mereka baru aja dibersihkan bulu dan duri-durinya. Pasti mereka bakalan tambah nyaman tuh. Sebenarnya teknik bedong ini digunakan untuk mengeringkan bulu dan duri landak ya teman. Soalnya landak mini ini kan sensitif banget sama perubahan suhu yang cukup ekstrim. Kalau terlalu dingin, landak mini bisa mengalami hibernasi atau tidur terlalu lama yang menyebabkan kematian. Sambil menunggu Sobat Totan ini bangun untuk kembali menjelajah, kita tengokin dulu yuk anak-anak mereka yang baru berusia 4 hari. Ayo semua madep kamera. Senyum ya. 3, 2, 1. Cekrek. Walau mereka masih bayi, tapi duri yang ada di tubuhnya sudah mengeras tuh. Memang sejak lahir anak landak sudah memiliki bulu halus di tubuhnya ya teman. Namun teksturnya masih sangat lembut. Tapi seiring berjalannya waktu, bulu-bulu halus ini berubah menjadi keras dan cukup tajam. Bahkan mereka juga bisa berlindung menggunakan durinya loh. Gemes banget bukan? Oh iya teman, sejatinya landak memiliki sekitar 3.000 duri yang ada di tubuhnya. Duri ini merupakan rambut yang terbuat dari keratin, sama halnya seperti rambut manusia. Bedanya, landak menggunakan rambut atau durinya sebagai senjata dan juga alat pertahanan diri. Setelah tidur yang nyenyak, penjelajahan si landak mini kembali dimulai teman. Tapi ada yang lihat Sobat Totan ini nggak sih? Hei Sob, kamu kenapa bisa sampai nyasar ke situ? Totan tahu nih. Kamu pikir duri-duri kamu itu setajam duri-durian ya? Atau jangan-jangan kamu menganggap kalau durian itu adalah kawananmu ya? Salah besar, Sob. Ingat, kamu kan hewan soliter bukan berkelompok. Sudah mainnya. Sekarang mending kita lanjutkan lagi penjelajahan kita. Let's go! OMG! Ternyata perjalanan ini tak semulus yang dibayangkan. Lihat tuh, perjalanan si landak dihadang sama warlock alias warga lokal si ular. Ayo Sob, sebaiknya kita menghindari pertikaian ini. Kabur! Teman, walau Sobat Totan ini memiliki alat pertahanan diri yang baik, tapi ia lebih memilih untuk menghindarinya. Bukan begitu Sob? Betul sekali Otan. Walau aku memiliki duri-duri yang tajam, tapi bukan berarti aku bisa selamat tanpa terluka. Jadi jika masih ada kesempatan untuk melarikan diri, aku pasti akan melakukannya. Karena kecil-kecil begini aku juga bisa berlari loh Tan. Kecepatanku bisa mencapai 8 km per jam. Tapi berbeda jika keadaanku sudah terdesak. Seperti saat bertemu kalajengking sebelumnya. Mau tidak mau aku harus menghadapinya. Syukurlah kamu berhasil melarikan diri Sob. Sepertinya saat ini pohon merupakan satu-satunya tempat yang aman dari serangan predator. Tapi memangnya kamu bisa memanjat ya Sob? Kita coba saja deh. Meskipun terlihat ragu-ragu, tapi ternyata dia dapat berjalan dan bertahan di atas pohon teman. Dengan menggunakan cakar kecil di kakinya, Sobat Totan ini bisa menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Padahal tingkat kemiringan pohon itu mencapai 60 derajat loh. Kermaks, keren maksimal. Di alamnya, landak mini ternyata suka memanjat pohon untuk mencari makan seperti buah dan serangga. Tapi kalian tahu nggak sih, walau mereka suka memanjat pohon, tapi sebenarnya landak bukanlah pemanjat yang ulung. Ia bisa saja Tuh kan benar, Sobat Totan ini akhirnya jatuh teman. Kamu baik-baik saja kan Sob? Tidak hanya aku saja Tan, tapi kembaranku juga memiliki kelemahan yang sama. Loh,
Memang kembaranmu siapa, Sob? Itu loh Tan, si landak Jawa yang memiliki tubuh lebih besar dariku. Jika ada ancaman, ia akan lebih memilih untuk menghadapinya daripada menghindar. Betul sekali Tan, contohnya seperti serangan si anjing pemburu ini. Dalam posisi terdesak, aku tidak akan lari, malah akan menghadapinya dengan jantan. Di hutan, memang aku kerap kali bertemu dengan para pemburu yang mau menangkapku. Tapi untungnya saja, pertahanan diriku berupa duri-duri ini bisa membantu untuk mengalahkan lawan. Ya iyalah, gimana enggak? Selain tajam, jumlah duriku ini sangat banyak loh, yaitu mencapai 8.000 buah. Tuh, lihat sendiri kan, sampai-sampai si anjing pemburu menyerah menghadapiku. Landak Jawa memang sungguh beruntung. Dianugerahi duri runcing nan tajam, teman. Istimewanya lagi, duri-durinya ini bisa terlepas dari tubuh si landak. Ya bisa dong, soalnya pada duri landak terdapat poros berongga dan otot tersendiri, teman. Duri yang lepas tersebut bisa tumbuh lagi loh setelah 2 hingga 4 minggu. Ayo Sob, sebaiknya kita pergi sekarang ke tempat yang lebih aman. Wah, jalannya buntu nih. Mau nggak mau kita harus menyeberangi sungai ini. Tapi kamu aman kan, Sob? Tenang saja Otan, aku termasuk perenang yang cukup handal kok. Hal ini dikarenakan duriku yang memiliki rongga di dalamnya, sehingga bisa membuatku mengapung saat berada di air. Ya jadi kayak spons gitu deh. Lalu aku juga mengandalkan kaki-kakiku yang kuat untuk mengayuh agar bisa bergerak dengan mudah. Nah, lihat sendiri kan kemampuanku dalam berenang Tan. Gak kalah deh pokoknya sama saudaraku si landak mini. Menyala sobat berduriku. Oh ya Tan, sebelum melanjutkan perjalanan kita, sebaiknya kita istirahat dan cari makan dulu yuk. Aku sangat lapar nih, setelah tadi menghadapi anjing pemburu dan berenang menyeberangi sungai. Setuju banget nih, Otan juga lapar. Oh ya Tan, aku sangat suka makan umbi-umbian, seperti singkong ini. Sebagai keluarga hewan pengerat, aku bisa mengendus makanan hingga kedalaman 1 meter di bawah tanah loh. Meski kakiku ini terbilang pendek, tapi aku memiliki kuku yang tajam, jadi sangat membantuku saat menggali. Seperti hewan pengerat lainnya, landak juga memiliki sepasang gigi seri yang lumayan besar untuk memudahkannya saat makan. Pantang berangkat sebelum kenyang, Sob. Habiskan.